Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Nisrina Nazwa. Saya dari Program Pendidikan Bahasa Inggris semester 1A. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh dosen pengampu Pendidikan Sosial Budaya, yaitu Bapak Raka Reynaldi, SPD, MSN. Oke, langsung saja ke pertanyaan pertama. Apa arti manusia menurut Anda dari sudut pandang sosial dan budaya? Oke, sebelum ke sana, kita juga harus tahu dulu apa itu manusia, apa itu sosial, dan apa itu kebudayaan. Oke, manusia. Secara bahasa, manusia berasal dari kata manu, dari bahasa Sanskerta, dan mens dari bahasa Latin, yang berarti berpikir, berakal budi, atau makhluk yang mampu menguasai makhluk lainnya. Dan secara istilah, manusia dapat diartikan sebuah konsep atau fakta atau gagasan atau realitas sebuah kelompok atau seorang individu. Kemudian, sosial. Apa itu sosial? Sosial itu berhubungan dengan orang banyak atau dapat dimaknai sebagai masyarakat atau perkumpulan banyak individu yang saling berinteraksi. Kemudian, kebudayaan. Kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata tunggalnya budi dan jamaknya budaya, yang diartikan budi atau akal atau pikiran. Lalu apa arti manusia dari sudut pandang sosial? Manusia dari sudut pandang sosial. Manusia merupakan makhluk individu dan manusia merupakan bagian dari unit terkecil dari kehidupan sosial, yang mana dari makhluk individu tersebut terdapat dorongan untuk berhubungan secara timbal balik atau saling berinteraksi antara individu dengan individu, atau antara individu dengan kelompok, atau antara kelompok dengan kelompok, dan membentuk suatu kehidupan dalam masyarakat. Sedangkan arti manusia dari sudut pandang budaya. Manusia dari sudut pandang budaya, manusia merupakan makhluk budaya yang memiliki budi, akal, dan pikiran. Dan kebudayaan merupakan objek yang dilaksanakan oleh manusia untuk mendapatkan ide-ide atau gagasan-gagasan. Dan semua itu dapat berupa pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, kebiasaan, dan lain sebagainya. Kemudian pertanyaan yang kedua. Bagaimana pandangan Anda tentang hubungan sosial yang sebenarnya? Hubungan sosial yang sebenarnya. Setiap hari manusia pasti melakukan hubungan sosial dengan manusia lainnya, seperti saling berinteraksi, ngobrol ya. Karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup sendiri. Karena manusia adalah makhluk individu yang ditakdirkan menjadi makhluk sosial. Dengan saling berinteraksi pada kehidupan sehari-hari, itu akan membentuk suatu pola hubungan yang saling mempengaruhi sehingga membentuk suatu sistem sosial dalam masyarakat. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana seharusnya kebudayaan dulu disikapi dalam peradaban masyarakat kini? Kebudayaan zaman dulu jelas berbeda dengan kebudayaan zaman sekarang. Kebudayaan zaman dulu itu masih murni, masih asli, masih khas, dan menjadi ciri-ciri dari daerah masing-masing, bahkan bisa menjadi ciri dari negara Indonesia sendiri. Sedangkan di zaman sekarang sudah banyak kebudayaan asing yang datang ke negara kita, mengubah kebudayaan yang khas di negara kita menjadi kebudayaan mereka. Seharusnya kita sebagai pribumi bisa menetapkan kebudayaan yang diciptakan oleh nenek moyang kita, kebudayaan yang baik tentunya, yang bisa mengangkat harkat dan martabat negeri ini. Selanjutnya, pertanyaan keempat. Menurut Anda, apakah hubungan sosial dan kebudayaan sudah berlangsung baik dalam lingkungan sekolah di Indonesia? Menurut saya, hubungan sosial dan kebudayaan dalam lingkungan sekolah di Indonesia sudah berlangsung dengan baik. Kenapa? Karena sekolah merupakan lingkungan sosial juga, karena terdiri dari banyaknya individu yang menjadi satu di dalamnya. Mereka dapat berinteraksi dengan baik, bersahabat dengan baik,
dan anak-anak sekolah merupakan anak-anak yang terdidik, orang-orang yang cerdas, di mana mereka bisa membuat kebudayaan yang baik sesuai dengan yang mereka bisa dan sesuai dengan apa yang mereka butuh. Kemudian pertanyaan terakhir, bagaimana cara atau peran Anda membangun kebudayaan baik dalam lingkungan keluarga dalam masa pandemi ini? Oke, bangunlah kebudayaan yang baik agar bisa menjadi contoh untuk orang lain, baik dalam lingkungan keluarga ataupun tetangga, tetapi sesuaikan juga dengan situasi dan kondisi. Seperti situasi sekarang, sudah beberapa bulan ini Indonesia, tidak hanya Indonesia tetapi juga di seluruh dunia sedang merasakan kesulitan karena adanya wabah. Otomatis kita harus menjaga diri kita dari penyakit tersebut dengan cara membuat kebudayaan yang baik yang bisa menjaga diri kita dan orang-orang di sekitar kita, karena kebudayaan merupakan kebiasaan kita. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan jangan lupa tetap stay at home. Kalau ada kepentingan keluar, jangan lupa untuk pakai masker, bawa hand sanitizer, dan jaga jarak. May it be useful, thank you, and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.